keadilan untuk masa depan. Tahun 2022, lebih dari 447.000 perceraian terjadi di Indonesia. Pertanyaannya, siapa yang mengasuh anak setelah perceraian? Hari ini kita akan menyaksikan kasus Sarah dan Budi yang memperebutkan hak asuh Kevin, putra mereka yang berusia 10 tahun. Mari kita lihat bagaimana pengadilan memutuskan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Kevin sayang, maaf mau pulang telat. Kamu udah makan, Nak? Udah maaf, apa yang masakin? Sarah, kita harus bicara sekarang. Budi, nanti adik Kevin. Kapan lagi? Besok kita ke pengadilan, aku udah putuskan, Kevin tinggal sama aku. Apa? Kamu kira aku bakal lepasin Kevin? Dia masih kecil, dia butuh ibunya. Dan aku ayahnya, aku yang bayar sekolahnya, semuanya, kamu. Kalau jam 9 malam terus. Apa, Ma, jangan bener terus. Maafkan kami ya sayang. Kita saya besok ke pengadilan. Kevin berhadapan yang terbaik. Konflik ini umum terjadi. Kedua orang tua merasa berhak atas anak. Tapi, hukum Indonesia mengatur jelas. Sidang dibuka untuk umum. Perkara nomor 123 garing PDT titik G garing 2025 garing PN Medan. Majelis Hakim akan memasuki ruangan sidang. Sidang dibuka. Hari ini kita akan memeriksa gugatan perceraian sekaligus penetapan hak asuh anak. Kepada kuasa hakim penggugat, silakan jangan gugatan. Baik, yang mulia, penggugat mengajukan gugatan perceraian berdasarkan pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan telah terjadi pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan. Selain itu, penggugat memohon hak asuh penuh atas anak bernama Kevin Santoso, usia 10 tahun dengan pertimbangan 1. Anak masih di bawah umur dan membutuhkan kasih sayang ibu. 2. Penggugat mampu memberikan perhatian ibu. 3. Lingkungan penggugat mendukung tumbuh kembang anak. Penggugat tetap membuka kesempatan tergugat untuk hak asuhnya. Itu saja, yang mulia. Baik, tergugat, bagaimana tanggapan Anda? Izin yang mulia, tergugat menerima perceraian secara prinsip, namun tergugat menolak keras petitum hak asuh. Yang dimana fakta-faktanya, penggugat bekerja hingga larut malam, Kevin sering ditinggal sendirian. Terus tergugat memiliki kemampuan finansial yang lebih stabil, tergugat memiliki waktu lebih banyak karena jam kerja yang fleksibel, dan yang terakhir Kevin sering diurus tergugat, di mana mengantarkan sekolah dan pergi belajar masak untuk Kevin. Kami mohon kepada yang mulia untuk mempertimbangkan fakta ini. Terima kasih. Baik, saya akan mendengar kesaksian. Panitera, silahkan panggil saksi pertama. Saksi 1, silakan masuki ruang persidangan. Baik, Ibu Puja, Guru Kevin, silahkan ceritakan bagaimana kondisi Kevin di sekolah. Yang mulia, Kevin anak yang pintar dan sopan. Namun selama 6 bulan terakhir, nilai dan konsentrasinya mulai menurun. Saat saya tanyakan kepada Kevin, dia menjawab papa dan mamanya sering bertengkar. Baik, siapa yang sering mendatangi pertemuan orang tua dan guru? Dua-duanya sering yang mulia, namun lebih sering Pak Budi yang datang. Mungkin waktunya lebih fleksibel. Yang mulia, boleh saya mengajukan pertanyaan? Baik, terima kasih yang mulia. Kepada Ibu Puja, saya ingin mengajukan pertanyaan. Apakah meskipun Ibu Sarah sibuk, apakah beliau tetap peduli kepada pendidikan Kevin? Iya Bu, benar. Ibu Sarah sering menghubungi saya melalui WhatsApp menanyakan perkembangan Kevin. Ibu Sarah sangat perhatian, namun secara fisik masih jarang hadir. Baik, terima kasih pada Ibu Saksi. Silakan kembali ke tempat duduknya. Baik, Panitera, saya ingin mendengar kesaksian dari si psikolog sekarang. Saksi 2, silakan masuki ruang persidangan. Ibu Sukma Faradila, Anda telah melakukan asesmen psikologis terhadap Kevin? Benar yang mulia, saya telah melakukan wawancara dan juga tes psikologis terhadap Kevin.
Jadi, Ibu Saksi, bagaimana hasil pemeriksaannya? Berdasarkan tes psikologis yang kami lakukan, Kevin ini mengalami stres emosional yang sedang, yang mulia, di mana dia ini merasa takut dan juga merasa bersalah harus memilih antara mama atau papanya. Di mana dalam tes gambar keluarga dia menggambarkan dirinya itu di tengah-tengah, diapit oleh kedua orang tuanya. Dari gambar tersebut menunjukkan bahwa dia menginginkan keduanya, yang mulia. Untuk penasihat hukum tergugat, apakah ada pertanyaan? Baik, terima kasih yang mulia. Untuk ibu psikolog, jika Kevin harus tinggal dengan satu pihak, menurut ibu mana yang lebih baik? Pak, idealnya sebenarnya adalah joint custody atau hak asuh bersama. Namun jika harus memilih salah satu, sebenarnya saya tidak bisa memihak salah satunya, karena yang terpenting adalah siapa yang bisa memberikan stabilitas emosional, terus bisa memberikan waktu yang berkualitas dan juga bisa mendukung dalam hal lingkungan. Dan dari hasil yang kami dapat, kedua belah pihak ini memenuhi akan hal tersebut. Namun keduanya itu mampu asalkan masing-masing itu bisa memperbaiki kekurangan masing-masing. Saudara saksi bisa jelaskan bagaimana maksudnya? Izin yang mulia, maksud saya di sini Ibu Sarah itu harus mengatur ulang waktunya agar dia bisa lebih banyak meluangkan waktu untuk Kevin, sedangkan Bapak Budi ini harus lebih terbuka secara emosional karena Kevin ini juga butuh tempat curhat dan keduanya itu juga harus berhenti bertengkar di depan Kevin karena ini termasuk salah satu alasan yang paling besar untuk merusak mental anak, yang mulia. Baik, saudara saksi, terima kasih atas pemberitahuannya. Sekarang saya mau mendengar langsung dari saudara Kevin. Kevin, jangan takut. Bapak cuma mau ngobrol. Kamu suka sekolah? Suka, Pak. Kevin, Bapak tahu ini sulit. Tapi kalau mama sama papa nggak satu rumah, kamu pilih tinggal sama siapa? Kevin nggak mau milih, Kevin saya mau mama. Bapak ngerti, Kevin nggak apa-apa. Coba cerita siapa yang ngantar kamu ke sekolah biasanya. Papa, Pak. Papa yang biasa ngantar sekolah. Kalau misalnya PR susah, Papa juga yang bantu. Terus kalau Kevin takut dan sedih, cerita sama siapa? Sama mama. Biasanya mama selalu peluk Kevin sebelum tidur, mau pulang telat. Kevin, kamu ingin mama dan papa rukun lagi? Mau, Kevin janji. Kevin jadi anak baik. Papa mama jangan terpisah. Kevin, dengar ya, ini bukan salah kamu. Apapun yang terjadi, papa mama tetap sayang kamu. Kamu boleh kembali ke ruang tunggu sekarang. Ayo Kevin. Saya telah mendengar semua kesaksian. Ini adalah kasus yang berat. Keduanya adalah orang tua yang baik dengan cara masing-masing. Tapi saya tetap akan memutuskan dengan adil. Berdasarkan Pasal 41 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, kedua orang tua tetap berkewajiban memelihara anak. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, anak di bawah 12 tahun umumnya diasuh ibu. Jurisprudensi MA Nomor 126 K/PDT/2001, hak asuh diberikan pada pihak terdekat dengan anak. Kesaksian psikolog dan Kevin membutuhkan kedua orang tua. Majelis memutuskan. Poin pertama, mengabulkan gugatan perceraian. Poin kedua, hak asuh fisik Kevin diberikan kepada Ibu Sarah Wijaya dengan pertimbangan Kevin masih berusia 10 tahun, membutuhkan figur ibu, dan ikatan emosional Kevin dengan ibu sangat kuat. Poin ketiga, namun Budi Santoso tetap memiliki hak kunjungan setiap akhir pekan dan hari libur, hak untuk terlibat dalam keputusan penting seperti pendidikan dan kesehatan, kewajiban nafkah 5 juta per bulan. Poin keempat, Sarah Wijaya wajib mengatur jadwal kerja agar lebih banyak waktu untuk Kevin, memfasilitasi pertemuan Kevin dengan ayahnya, tidak menghalangi komunikasi Kevin dengan ayah. Poin kelima, kedua belah pihak dilarang menanamkan kebencian terhadap pihak lain di hadapan Kevin, menggunakan Kevin sebagai alat tekanan. Prinsip best interest of the child, kepentingan terbaik untuk anak. Kevin bukan objek. Kevin adalah subjek yang harus dilindungi. Sarah, kak minta maaf, aku terlalu egois. Ya Budi, aku juga minta maaf kalau kalian terwaktu berulang karena ini masih bisa kita berdua. Aku boleh kan jemput Kevin setiap Sabtu Minggu? Kasus Sarah dan Budi menunjukkan bahwa perceraian bukan akhir dari tanggung jawab orang tua. Hak asuh anak bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang apa yang terbaik untuk anak. And I'm letting go.
past, it's come to a close. I mark the end with this last song.